teriak naga kuning. Bocah tengil ini masih penasaran rupanya. Hujan lebat membuat Lakasipo tidak dapat memacu kencang kuda tunggangannya. Di dalam kocek jerami yang basah, Wiro, naga kuning, dan setan ngompol kedinginan setengah mati. Bukan saja karena kocek yang basah oleh air hujan, tapi juga akibat terpaan angin deras yang menembus masuk melalui celah-celah anyaman jerami. Menjelang pagi, dalam keadaan letih dan mata mengantuk, Lakasipo hentikan kudanya di sebuah tepi rimba belantara. Saat itu, lapat-lapat telinganya menangkap suara aneh. Seperti suara orang-orang yang beracau, tapi juga seperti seseorang mengeram. Malah berubah seperti suara tangis anak-anak. Membatin Lakasipo sambil terus memasang telinga. Di dalam kocek suara itu juga terdengar oleh Wiro dan kawan-kawannya. Mereka berusaha mengangkat penutup kocek untuk melihat, namun baru sedikit tertangkap ketiganya jatuh terduduk karena saat itu Lakasipo menyentakkan kudanya, bergerak masuk ke dalam rimba, ingin menyelidik suara apa adanya yang barusan didengarnya. Masuk ke dalam rimba sejauh beberapa puluh tombak. Di bawah sebatang pohon besar, Lakasipo melihat satu pemandangan hampir sulit dipercaya. Di bawah pohon itu terikat sosok tubuh anak perempuan. Pakaiannya yang terbuat dari kulit kayu serta seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki, kotor, bercelemongan tanah dan basah oleh air hujan. Dari mulutnya yang terus-terusan ternganga keluar erangan serta lelehan darah. Dua matanya terpejam. Lakasipo segera hentikan kudanya dan cepat melompat turun. Suara kaki batunya yang menghentak-hentak menggetarkan seantero tempat, membuat anak perempuan yang terikat di pohon buka kedua matanya sedikit. Satu pekik halus keluar dari mulut anak itu. Lalu ada suara panjang yang sulit dimengerti. Ketika Lakasipo melangkah lebih dekat, tengkuknya yang memang sudah basah oleh air hujan kini menjadi tambah dingin. Dari mulut anak perempuan yang ternganga itu menjulur lidah panjang. Lidah merah diselimuti ludah hampir bercampur darah. Lidah itu ternyata berada dalam keadaan terikat, dipuhul demikian rupa hingga selain kesakitan, si anak jadi tak bisa bicara. Kejahatan gila macam apa ini? Ujar Lakasipo penuh geram. Wahai anak, siapa yang berlaku sekeji ini padamu? Anak perempuan yang ditanya hanya untuk keluarkan suara mengerang sambil geleng-gelengkan kepala sedikit. Dua matanya kembali dipejamkan. Bagaimana caranya aku menolong anak ini? Melepas lidah yang dipukul, pikir Lakasipo. Mendengar suara Lakasipo yang keras lantang tadi, Wiro dan kawan-kawannya kembali berusaha mengangkat penutup kocek lalu mengintai keluar. Ketiganya sama keluarkan seruan kaget karena muka anak perempuan yang lidahnya terjulur dalam keadaan terikat itu tepat berada di depan mereka, di muka kocek. Naga kuning yang pertama sekali mengenali anak perempuan itu. Astaga, ini anak perempuan yang kulihat di tanah lapang waktu terjadi baku carok antara Lakasipo dan Lahopeng. Benar memang dia, kata setan ngompol. Apa yang terjadi dengan anak ini? Bagaimana bisa berada sejauh ini? Pasti ada orang jahat yang membawanya kemari, mengikatnya dan gila. Baru sekali ini aku melihat lidah dibuhul seperti itu. Kejam sekali. Aku harus keluar dari tempat ini. Aku harus menolong anak itu. Naga kuning segera hendak loloskan dirinya dari bawah penutup kocek, tapi pendekar Rosutudo Wiro Sableng segera pegang lengannya dan berkata, maksud menolong boleh saja sobatku, tapi pakai otak. Pertolongan apa yang bisa kau lakukan? Anak itu puluhan kali lebih besar tubuhnya dari sosokmu. Aku... Naga kuning jadi bingung sendiri. Aku kasihan melihatnya. Aku tak bisa membiarkannya teraniaya seperti itu. Aku juga kasihan. Kita semua juga kasihan. Tapi kita tak bisa berbuat apa-apa. Kau tadi mendengar apa yang dikatakan Lakasipo. Dia pasti bisa menolong anak itu. Naga kuning tendang dinding kocek dan berteriak keras-keras untuk menarik perhatian Lakasipo. Lakasipo! Lakasipo! Tapi hantu kaki batu itu tidak merasakan tendangan itu dan juga tidak mendengar teriakan naga kuning. Dengan cepat, Lakasipo membuka lilitan yang mengikat si anak perempuan ke batang pohon. Begitu ikatan lepas, kalau tidak segera ditahan, anak itu pasti jatuh, roboh dari tanah. Keadaan tubuhnya selain menyedihkan, juga sangat lemah sekali. Dengan hati-hati Lakasipo baringkan tubuh anak itu ke tanah. Sewaktu Lakasipo membungkuk tanah lebih dekat, kesempatan ini dipergunakan oleh naga kuning untuk menyelinap keluar kocek, melompat ke tanah. Nekat, gila betul dia, teriak setan ngompol lalu terkencing. Kurasa kita juga harus segera keluar dari sini, kata Wiro, lalu terjun ke tanah menyusul naga kuning. Tinggal sendirian dalam kocek jerami, dia merasa jeri. Sesaat matanya yang jereng berputar-putar dan daun telinganya yang lebar bergerak-gerak. Akhirnya sambil pejamkan mata dan tekap bagian bawah perutnya dengan dua tangan sekaligus, kakek ini jatuhkan diri ke tanah. Untuk beberapa lamanya dia tergeletak melingkar di tanah sambil beser terus-terusan.
naga kuning lari menuju bagian kepala anak perempuan yang terbaring di tanah. Dia berusaha memanjat bahu, tapi setiap dicoba tergelincir kembali karena tubuh anak itu licin akibat kebasahan air hujan. Saat itulah Lakasipo melihat sosok naga kuning dan Wiro serta setan ngompol. Dia hendak marah menegur, tapi karena lebih mementingkan menolong anak perempuan itu, maka untuk sementara Lakasipo tidak mengacupkan ketiga orang itu tersebut. Dengan sangat hati-hati dan sampai keluarkan keringat dingin, Lakasipo berhasil membuka lidah yang terbuhul. Lidah itu masuk ke dalam mulut dengan mengeluarkan suara keras. Bersamaan dengan itu menyembur darah segar. Si anak perempuan mengerang pendek lalu terkulai tak bergerak. "Ah, kau pembunuhnya!" teriak naga kuning. Wiro dan setan ngompol juga merasa khawatir. "Kau tak usah takut, naga kuning. Anak ini hanya jatuh pingsan. Sebentar lagi dia pasti siuman. Kulihat kau begitu cemas. Jangan-jangan anak ini yang pernah kau tanyakan berulang kali itu?" Lakasipo berkata sambil dekatkan mukanya ke tanah. "Tolong dia, Lakasipo. Memang anak ini yang tempo hari kulihat di pinggir tanah lapang," jawab naga kuning. "Ah, tak sengaja akhirnya kau temui juga dia. Hanya sayang dalam keadaan begini." "Selamatkan dia, Lakasipo. Lakukan apa saja agar dia tidak mati," kata naga kuning. Lalu kedua tangannya dipegangnya lengan si anak yang ukurannya puluhan kali lebih besar dibanding dengan lengan naga kuning. Bocah ini kerahkan tenaga dalamnya untuk dialirkan ke dalam tubuh anak perempuan itu. "Sudah, kau tak perlu susah-susah, biar aku yang menolong," kata Lakasipo. Lalu tangan kirinya ditempelkan ke kening anak perempuan, sedang tangan kanan untuk mencekal pergelangan kaki kirinya dari atas dan dari bawah. Lakasipo salurkan tenaga dalamnya. Tak berapa lama kemudian si anak buka kedua matanya. Sesaat dia menatap ke atas dan tak berkedip. Dia melihat langit di atas di antara celah-celah daun pepohonan. Lalu pandangannya membentur wajah Lakasipo yang berambut aut-autan, wajah tertutup cambang bau, kumis dan jenggot meranggas liar. Anak ini hendak menjerit karena ketakutan yang amat sangat. Lakasipo tersenyum. Dia coba tenangkan anak perempuan itu sambil mengusap keningnya. Dia berkata, "Anak, jangan takut. Aku bukan orang jahat." Kau..." Hanya sepotong bicara si anak hentikan ucapannya. Leher dan lidahnya terasa sakit. Dari mulutnya masih meleleh darah. "Totok tenggorokan di bawah dagu sebelah kanan," Wirok berteriak. "Sakit pada mulut dan lidah anak itu pasti berkurang." Lakasipo palingkan kepalanya pada Wiro. "Aku pernah menutuk orang. Akibatnya luar biasa. Bagian bawah perutnya jadi melembung bengkak. Apa saat ini kau juga hendak menipuku, mencelakai anak perempuan ini?" "Aku tidak sebrengsek itu. Yang dulu kau lakukan adalah petunjuk gila bocah bernama naga kuning ini," sahut Wiro. "Lakasipo, sobatku ini memang benar. Totok di tempat yang tadi dikatakannya. Leher di bawah dagu sebelah kanan. Waktu dengan hantu Barakaliatus, aku sengaja berbuat gila agar manusia itu tahu rasa." Baik, tapi jika kalian menipuku lagi, tahu sendiri akibatnya." Lalu Lakasipo tusukkan jari tangan kanannya dikelekukan antara dagu dan leher anak perempuan. Si anak mengeluh pendek. Darah berhenti mengucur dari mulutnya. "Ah, mulut dan lidahmu masih terasa sakit?" Lakasipo bertanya. Anak perempuan itu sesaat menatap muka Lakasipo seolah untuk meyakinkan bahwa dia memang tidak berhadapan dengan orang jahat. Lalu perlahan-lahan kepalanya digelengkan. "Kau bisa bicara sekarang?" Anak perempuan itu mengangguk. "Lakasipo, tanyakan siapa namanya. Beritahu aku di sini. Beritahu namaku Naga Kuning." Gerak naga kuning pula. "Bocah geblak," maki setan ngompol. Naga kuning tidak pedulikan ucapan orang. Dia memanjat ke lengan anak perempuan itu, lalu lari sepanjang lengan kiri naik ke bahu. Mengira ada semut yang menjalar di tangannya, si anak perempuan pergunakan jari tangan kanan hendak menindas. Untung Lakasipo memperhatikan apa yang hendak dilakukan anak itu. Dengan cepat dia memegang naga kuning dan meletakkannya di tanah. "Anak konyol, hampir mampus kau ditindas orang," kata setan ngompol lalu tertawa cekikikan dan tentunya sambil ngompol. "Anak, kalau aku tidak salah, kau adalah penduduk Latala Silam, benar?" tanya Lakasipo. Yang ditanya mengangguk. Mengapa kau berada sejauh ini? Seorang diri, dan waktu kami temukan tadi kau dalam keadaan setengah pingsan, lidah terbuhul." Naga kuning banting-banting kakinya lalu mengomel sendirian. "Aku mintanya siapa namanya, malah tanya hal lain. Saya mendengar suara-suara halus aneh." Anak perempuan itu tiba-tiba berucap, terbata-bata tapi cukup jelas. Itu suara satu dari dua saudara makhluk cebol sebesar kutu. Tapi tak usah pedulikan mereka dulu. Kau bisa duduk bersandar ke pohon, biar ku tolong."
Lalu Lakasipo tolong mendudukkan anak perempuan itu di tanah dan menyandarkannya ke pohon. Nah, sekarang terangkan siapa namamu, apa yang terjadi dengan dirimu, kata Lakasipo pula. Si anak tidak segera menjawab. Sudut matanya melihat sesuatu. Ketika dia menukikkan pandangan ke tanah dekat ujung kakinya, terkejutlah dia melihat ada 3 sosok tubuh sangat kecil yang bukan lain adalah Wiro, naga kuning, dan setan ngompol. 3 makhluk yang kau bilang cebol sebesar kutu. Mereka itu yang kau maksudkan saudara-saudaramu, wahai Bapak Penolong? Ketika Lakasipo tersenyum dan mengangguk, si anak berkata, Sungguh aneh. Baru sekali ini saya melihat ada manusia sekecil ini. Aneh tapi lucu-lucu. Aku yang lucu. Si kakek bau pesing dan pendekar gondrong ini, apa lucunya? kata naga kuning. Wahai Bapak Penolong, bagaimana kau bisa punya saudara seperti mereka? Lalu si anak melihat sepasang kaki Lakasipo yang terbungkus batu bulat besar. Wahai Bapak Penolong, ternyata kau juga memiliki keanehan di kedua kakimu. Saya ingat sekarang. Wahai, bukankah Bapak ini kepala negeri Natana Silam? Bapak Lakasipo. Lakasipo menyeringai. Dulu aku memang kepala negeri Natana Silam. Sekarang tidak lagi. Bukankah Bapak yang telah membunuh Lahopeng dalam baku carok di Tanah Lapang? Lakasipo menghela napas panjang. Kejadian itu sudah berlalu. Sekarang kami berempat ingin tahu siapa namamu, apa yang terjadi dengan dirimu sampai kau berada sejauh ini, diikat di pohon, dibuhul di lidahnya. Si anak tidak segera menjawab. Pandangannya kembali ditujukan pada 3 sosok kecil di ujung kakinya. Melihat orang memandang ke arahnya, naga kuning lambaikan tangannya berulang-ulang. Wahai Bapak Lakasipo, bolehkah saya memegang 3 makhluk kecil yang katamu saudara-saudaramu itu? Asyik, tentu saja boleh, berteriak naga kuning. Lakasipo alias hantu kaki batu hendak mencegah, tapi si anak telah lebih dahulu mengulurkan tangannya memegang naga kuning, Wiro, dan setan ngompol. Makhluk aneh, lucu, kata anak perempuan itu. Wiro dan kawan-kawannya diletakkan di telapak tangan kiri dan pandangannya sambil tertawa-tawa. Yang satu adalah kakek-kakek, satunya kakak muda berambut gondrong, satunya lagi seperti anak kecil. Bukan sepertinya, dia memang anak kecil, kata setan ngompol. Kakek kuping lebar, aku lihat kau tidak pakai celana. Apa kau tidak punya celana atau memang suka tidak pakai celana? Setan ngompol tutupi auratnya sebelah bawah lalu tertawa cekikikan. Namaku naga kuning, berseru naga kuning. Jika tubuhku sebesarmu atau tubuhmu sebesarku, kita pasti sama-sama sebaya. Siapa wahai namamu, sahabatku anak perempuan? Bocah ini bicara menirukan gaya orang Natana Silam. Anak perempuan yang ditanya tersenyum. Namaku Lu Kim Kim. Kau anak lucu. Aku suka berteman denganmu walau kau kecil sebesar kutu. Lihat, kalian dengar semua, teriak naga kuning pada setan ngompol dan Wiro Sableng. Dia suka padaku. Yuhui! Di atas telapak tangan anak perempuan itu, naga kuning lalu bersalto 3 kali berturut-turut, membuat si anak perempuan tertawa senang. Wahai Lu Kim Kim, aku ikut senang kalau kau suka pada 3 saudaraku itu. Tapi awas, si kakek berbata jereng berkuping lebar itu, dia tukang ngompol, namanya setan ngompol. Lalu pemuda yang gondrong itu bernama Wiro Sableng. Dia punya julukan hebat, yakni pendekar kapak maut naga geni 212. Kau sudah tahu siapa nama kami. Sekarang harap kau suka menjawab pertanyaanku tadi. Mengapa kau berada di tempat ini? Siapa yang telah berlaku jahat terhadapmu? Lu Kim Kim seperti hendak menangis, tapi anak ini berusaha tabahkan diri agar tidak mengeluarkan air mata. Setelah mengusap lelehan darah yang masih melekat di sudut bibirnya, Lu Kim Kim lalu memberi keterangan. Makhluk jahat bernama hantu muka 2 yang menjatuhkan tangan jahat mencelakai saya. Hantu muka 2, mengulang Lakasipo. Hantu muka 2. Dia memang terkenal jahat, menganggap diri raja di raja hantu di Natana Silam. Tapi sungguh tak aku percaya, wahai Lu Kim Kim, kalau dia tega berlaku sekeji ini terhadap seorang anak kecil sepertimu. Kesalahan apa yang telah kau lakukan? Dendam apa yang bersarang di hati makhluk biadab itu? Kesalahan saya tidak punya, wahai Bapak Penolong. Tapi ada satu rahasia kejahatan besar yang dilakukan hantu muka 2 yang saya ketahui. Itu sebabnya dia menculik saya lalu membawa saya ke sini. Lu Kim Kim, katakan, kejahatan apa yang telah diperbuat hantu muka 2? Bertanya Wiro.
Saya tak sengaja melihat dia membawa pemuda bernama Lasingar ke anjung rumah kediaman Lusantini. Lasingar dibaringkan di atas ranjang di sebelah Lusantini. Kedua, mereka itu sama-sama dalam keadaan tidak berpakaian, sama-sama pingsan. Lalu dia menanggalkan pakaiannya sendiri. Lalu hantu muka dua menindih tubuh Rinjani. Sebelum pergi, hantu muka dua merangkul tangan Lasingar ke tubuh Lusantini. Ah, makhluk jahanam, benar-benar keji biadab, kata Lakasipo geram. Pendekar 212 Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya lalu berkata, kami mendengar kabar ada seorang pemuda bernama Latorik yang juga melihat kejadian Lusantini bersama Lasingar dalam keadaan bugil di atas ranjang. Latorik kemudian dianiaya oleh Latandai, akhirnya dibunuh oleh Lasingar yang bertahun-tahun bersembunyi di satu bukit dan kemudian merubah nama menjadi Lakabil. Jika kau benar mengetahui rahasia hantu muka dua sebagai pelaku keji, mengapa hantu muka dua tidak membunuhmu? Kim tak bisa menjawab pertanyaan Wiro itu. Semua orang terdiam. Suasana sunyi dan tidak enak itu akhirnya dipecahkan oleh suara Lakasipo. Aku pernah mendengar kabar bahwa hantu muka dua punya satu pantangan besar, yaitu pantangan membunuh perempuan. Agaknya pasti itu sebabnya dia tidak membunuh Kim. Membawanya ke tempat ini dengan dua maksud. Pertama, kalau anak ini tidak mati disantap binatang buas, maka kemungkinan kedua dia akan gagal seumur hidup karena lidahnya sudah dipukul. Makhluk bernama hantu muka dua itu harus dihajar habis-habisan. Mayatnya direbus dalam pendaringan besi sampai tulang belulangnya leleh jadi air. Bukankah ada hukum seperti itu di negeri Latana Silam? Ujar Naga Kuning. Ah, Naga Kuning, kau tidak tahu siapa adanya hantu muka dua. Dia sebagai raja di raja para hantu di negeri Latana Silam. Ilmu kesaktiannya setinggi langit sedalam lautan. Tapi kehebatan pasti ada kelemahannya, kata Naga Kuning pula. Tak mau kalah. Betul, ujar Kim. Tapi kelemahannya apa? Naga Kuning memandang berkeliling. Wiro berkata-kata, saat ini yang lebih penting adalah menyelamatkan perempuan bernama Lusantini itu. Hantu Barakaliatus pasti mencari dan membunuhnya. Lebih baik kita segera melanjutkan perjalanan. Wahai Bapak Lakasipo, apakah saya boleh ikut bersamamu? Tanya Kim. Tentu saja boleh. Siapa yang melarang? Yang menjawab adalah Naga Kuning. Lakasipo dan Wiro menyeringai. Setan Ngompol mengelurkan tangannya lalu mendorong kepala berambut jabrik si bocah. Enak saja bicara. Upi Kim saja lebih besar dari tubuhmu. Biarlah Lakasipo yang mengambil keputusan. Suka atau tidak suka, apa kalian tega meninggalkan Kim sendirian dalam rimba belantara ini? Sanggah Naga Kuning. Tak ada yang menukas ucapan Naga Kuning. Akhirnya Lakasipo memegang lengan Kim lalu menaikkan anak perempuan itu ke atas punggung kuda ialah kaki 6. Begitu berada di atas punggung kuda raksasa itu, Kim bertanya, wahai Bapak Lakasipo, bagaimana dengan 3 sahabatku yang lucu-lucu ini? Apakah saya boleh memegang mereka terus atau... Kami lebih suka berada dalam genggamanmu daripada masuk ke dalam kocek pesing itu, kata Naga Kuning cepat. Bukan begitu Sobatku Wiro? Naga Kuning kedipkan matanya. Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa lebar sambil garuk-garuk kepala. Setan Ngompol berbisik di telinga Naga Kuning, kalau anak perempuan itu tahu kau sebenarnya seorang kakek berusia 120 tahun, jangan harap dia masih suka padamu. Setan Ngompol, awas kalau kau berani membuka rahasia. Kurumas terong peot dan kantong menyanmu, kata Naga Kuning mengancam. Wiro tertawa bergerak. Setan Ngompol meregut masam. Sambil membalikkan tubuh, diam-diam telinganya diusapkan ke bawah perut. Lalu tangan yang basah kena air kencing itu dipeperkan ke muka Naga Kuning hingga bocah ini menyumpah-nyumpah. Semua kejadian ini dilihat oleh Kim dengan tertawa-tawa. Derita yang dialaminya akibat penculikan dan siksaan yang dilakukan hantu muka dua jadi terlupakan. Gunung Labatu Hitam, sesuai dengan namanya, merupakan satu gunung batu berwarna hitam. Tak satu tetumbuhan pun hidup di sana kecuali sejenis lumut. Di bawah panas teriknya matahari, di kaki selatan gunung kelihatan melesat satu bayangan merah berkelebat cepat dari satu gundukan batu ke gundukan lainnya. Mengingat batu-batu di tempat itu diselimuti lumut licin dan orang tersebut dapat bergerak begitu cepat tanpa kakinya terpeleset, jelas dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Di satu lamping batu, orang ini tendangkan kakinya. Satu getaran hebat melanda lamping batu. Batu yang ditendangnya sekali tidak cacat atau rusak sedikit pun, apalagi hancur. Tapi justru sebuah batu besar yang terletak di belakang batu yang ditendang keluarkan suara berderak, lalu seolah menjadi rapuh dan tiba-tiba batu itu hancur menjadi bubuk dan bertebaran hampir sama rata dengan batu rendah di sekitarnya. Inilah ilmu pukulan sakti yang disebut di baliklah bukit menghancurlah gunung.
Dan jelas orang yang berpakaian merah di tengah melatih diri, mulai dari ilmu meringankan tubuh dan tenaga dalam termasuk pukulan sakti tadi. Selagi berlatih diri seperti itu, tiba-tiba orang ini melihat ada bayang-bayang hitam berputar-putar di atas kawasan berbatu-batu itu. Dia mendongak ke langit. Wajahnya berubah. Dengan cepat dia lari ke balik satu lamping batu, lalu membuat gerakan beberapa kali melesat dan akhirnya menyelinap lenyap ke dalam sebuah gua. Orang ini ternyata adalah seorang perempuan berwajah cantik. Melihat raut mukanya, dia seperti baru berusia 30-an. Padahal sebenarnya usianya telah mencapai 100-an tahun. Perempuan ini tidak terus masuk ke dalam, melainkan mengintai di mulut gua, memandang ke langit. Kemarin, hari ini, Katanya perlahan. telah 2 kali dia muncul. Pasti melakukan pengintaian. Walet terbang. Siapa gerakan penunggangnya? Terlalu jauh. Tak bisa kulihat wajahnya. Tapi Tiba-tiba, benda yang menimbulkan bayang-bayang di bebatuan itu menukik ke bawah lalu lenyap di balik gua. Perempuan berpakaian merah terbuat dari kulit kayu yang dicelup dengan jelaga merah menunggu sesaat, menatap ke udara. tak muncul lagi. Seperti kemarin. Pasti dia sudah pergi. Perlahan-lahan, tetap hati-hati, perempuan itu melangkahkan kakinya keluar dari gua. Baru bertindak 4 langkah, tiba-tiba di samping kiri gua terdengar suara menegur. Suara yang sudah sekian puluh tahun tak pernah didengarnya. Suara yang cukup dikenalnya dan membuat 2 kakinya seolah dipantek ke batu yang dipijaknya. "Lu Santini, aku ada di sini." Perempuan itu berbalik dengan cepat. Wajahnya berubah pucat, keningnya mengerit dan sepasang mata terbuka lebar. Tandai. Desis perempuan di depan gua. Benar yang kulihat, memanglah Tandai. Wahai para dewa dan para peri, bagaimana dia tahu aku berada di sini? Membatin perempuan berpakaian merah, lalu pandangannya membentur pada bagian bawah lelaki itu yang bengkak menggelembung. Ya dewa, ya peri, apa yang telah terjadi pada dirinya? Dia seperti menahan beban yang begitu berat, tegak terbungkuk. Tak ada yang perlu kau takutkan, wahai Lusantini. Aku datang membawa kesalahan masa lalu. Aku datang untuk meminta ampun dan maafmu. Apa yang kulakukan di masa lalu adalah satu kesalahan besar. Mengusirmu dan mengusir anak kita. Lambat hati anakku. Di mana kau sekarang? Ayahmu membekal dosa besar terhadapku, lebih besar dari dosaku terhadap ibumu. Lusantini yang semula berada dalam takutan kini terheran-heran. Apa yang telah membuat lelaki ini berubah? Dulu dia begitu benci terhadapku, seolah-olah terhadap lamata hati. Sekarang seolah-olah dia menyadari semua kesalahan itu, mencariku dan untuk meminta maaf dan ampun, merindukan lamata hati. Ada apa di balik semua ini? Lusantini, berkatalah, berucaplah, jangan diam saja. Aku ingin kita melupakan masa lalu. Walau mungkin ada yang salah di antara kita, biarlah aku yang mengakui kesalahan. Ada di pihakku, biar aku menanggung segala dosa. Tapi perjalanan hidup ini tidak bisa kita hentikan begitu saja. Tandai, Kata Lusantini dengan suara bergetar. jika kerukunan yang hendak kau cari, jika hidup bersama yang kau dambakan, menyesal sekali wahai Tandai. Tak mungkin hal itu kulakukan. Wahai Lusantini, ujar Tandai alias hantu bara Kaliatus dengan suara tercekat dan tersurut 2 langkah. Kau tak ingin karena keadaanku yang seperti ini. Kepala seolah bertopi bara, mata seolah api menyala, tubuh penuh bara api. Bukan itu wahai Tandai. Tapi di antara kita ada satu jurang besar, jurang kesalahpahaman yang sangat nyata adanya. Wahai Lusantini, aku datang tidak membawa segala yang berbau masa lalu. Aku ingin kita bersatu kembali. Jika kau ikhlas, jika kau suka hal itu terjadi, mengenai diriku yang celaka ini akan bisa disembuhkan, akan bisa kembali ke keadaan semula. Asalkan saja kau mau memohon kepada para peri dan dewa, kepada para roh yang ada di antara langit dan bumi, mintakan ampun untukku, cabut kutuk dan sumpahmu dulu, maka semua bara api yang ada di kepala dan tubuhku akan sirna. Aku mohon padamu Lusantini, ini satu-satunya permintaan. Kalau hidup ini masih bisa panjang, kalau masa depanku masih kau terima. Hantu bara Kaliatus jatuhkan dirinya di atas batu, berlutut dengan kepala tertunduk dan 2 tangan disatukan membentuk sembah. Untuk beberapa lamanya Lusantini tegak tak bergerak, sepasang mata tak berkedip pandangi lelaki yang pernah hidup sebagai suaminya. Di luar sadar, 2 mata yang tidak berkedip itu tampak berkaca-kaca. Getaran-getaran muncul di dadanya. Wahai Tandai, jika niatmu sebersih itu, jika pintamu sesuci yang aku dengar, aku yakin para dewa dan para peri mendengar pintamu. Tetapi apakah diri yang hina ini bisa memintakan apa yang kau mohonkan itu? Dan sudikah para dewa dan para peri mengabulkan permintaan kita?
Wahai Lusantini, belum lama berselang aku didatangi peri bunda, simpul agung dari segala peri, peri junjungan dari segala junjungan. Dia memberi petunjuk bahwa keadaan diriku bisa pulih kembali jika kau bersedia memohonkan ampun kepada para dewa, para peri dan para roh. Jika begitu, wahai Latandai, kalau begitu janji peri bunda, aku ikhlas menerima kenyataan. Aku rela memohon. Lusantini jatuhkan diri berlutut di atas batu, berhadap-hadapan dengan suaminya, saling terpisah 5 langkah satu sama lain. Perlahan-lahan perempuan itu angkat kedua tangannya ke langit, lalu dari mulutnya meluncur ucapan, "Wahai para dewa dan para peri, para roh yang ada di antara langit dan bumi, 80 tahun lalu aku Lusantini pernah memohon menjatuhkan sumpah dan kutuk di atas diri Latandai. Ya para dewa dan para dewi, wahai para roh, aku tidak menyangka akan demikian besar akibat sumpah dan kutuk itu. Selama 80 tahun kami hidup tersiksa, tanpa tahu di mana beradanya kini putra kami, Lamata Hati. Rasanya ya para dewa dan para peri serta para roh, sudah cukup semua siksaan hukuman itu. Ampuni kesalahan kami, wahai para dewa, para peri dan roh. Ampuni terutama dosa dan kesalahan suamiku Latandai. Aku memohon kaki ke atas, kepala ke bawah. Aku meminta kepala di atas, kaki di bawah. Cabutlah kutuk dan sumpah itu. Sembuhkan suamiku. Lenyapkan semua bara api yang menempel di kepala, wajah serta sekujur tubuhnya. Kasihani kami, wahai para dewa, para peri dan para roh. Aku tahu kalian mendengar permintaan yang aku sampaikan dengan hati yang tulus serta kudus ini." Air mata bercucuran jatuh membasahi pipi Lusantini kiri kanan, pertanda perempuan ini benar-benar memohon sepenuh hati atas kesembuhan suaminya. Sesaat kesunyian mencekam, lalu ada suara bergetar seolah gempa keluar dari pusat bumi di bawah kaki gunung Labatu Hitam. Saat itu tak ada mendung, tak ada hujan. Di langit mendadak guntur menggelegar. Dari langit mencuat cahaya terang menyilaukan seolah petir menyambar, lalu menghantam susuk tubuh hantu bara Kaliatus yang duduk di atas batu. Batu tempat hantu bara Kaliatus berlutut hancur berkeping-keping, berubah menjadi bara. Sosok Latandai sendiri terpental belasan tombak, lalu melayang jatuh tergelimpang di celah antara dua batu besar. Dari tubuhnya mengepul asap. "Latandai!" pekik Lusantini. Perempuan ini melompat dari berlututnya, menghambur ke tempat Latandai terkapar. Dia melihat kenyataan bagaimana kini tidak sebuah bara apapun ada di kepala, dada dan perut Latandai. Dengan keluarkan pekik gembira seraya menyebut para dewa dan para peri dan roh berulang kali, perempuan ini jatuhkan diri memeluk suaminya. "Latandai! Latandai!" panggil Lusantini berulang kali, mendekap wajah lelaki itu dengan dua tangan dan menciuminya. Sosok Latandai bergerak, dua matanya yang tadi terpejam perlahan-lahan terbuka. Dia menatap Lusantini sesaat lalu tersenyum. Bola mata yang tadinya 4 kini kembali hanya 2. Tangan kanan diusapkan ke kepala, muka, dada dan perut. Tak ada lagi bara menyala. Latandai berseru gembira lalu bangkit berdiri. Aku sembuh Lusantini. Aku sembuh. Permohonanmu dikabulkan." Latandai mendukung, memeluk dan menciumi istrinya sambil berputar-putar di atas batu. "Terima kasih peri bunda. Terima kasih semua peri, para dewa dan para roh." Perlahan-lahan Lusantini diturunkannya. Dari mulutnya keluar suara tertawa aneh. Ketika Lusantini hendak menjatuhkan kepalanya guna dapat memandang wajah lelaki itu, mendadak dua tangan Latandai menyambar cepat ke lehernya. Demikian kencangnya hingga perempuan ini merasakan nafasnya seolah berhenti dan tulang lehernya seperti mau patah. Lidahnya mulai terjulur. "Latandai, apa yang kau lakukan? Kau mencekikku." Tawa Latandai semakin keras. "Perempuan tolol, apa kau kira? Menolongku berarti menghapus semua dosa terkutuk yang pernah kau lakukan dengan setelah siar." "Latandai, apa maksud ucapanmu? Bukankah kau berkata tak ingin membicarakan hal di masa silam lagi? Lagi pula, aku tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Lasingar." Latandai menegus. 80 tahun lalu kau berdusta, sekarang masih saja berdusta. Siapa percaya padamu? Aku sudah sembuh Lusantini. Dengar, aku sudah sembuh dan aku tidak memerlukan dirimu lagi. Mampuslah perempuan jalang. 10 jari kokoh Latandai disertai tenaga luar dan dalam yang sangat hebat mencengkram siap menghancurkan leher Lusantini.
Pada saat itulah tangan kanan Lusantini menghantam ke depan mengarah ke perut Latandai, melepas pukulan di balik bukit menghancurlah gunung. Tapi Latandai tidak buta. Tangan kirinya secepat kilat dibabatkan ke bawah. Dua lengan saling beradu keras. Kedua orang itu terpental dan sama-sama kesakitan. Begitu lepas dari cekikan Latandai, Lusantini berteriak marah. Manusia laknat, binatang saja kalau ditolong tidak akan pernah berkhianat. Kau memang hantu jahanam yang harus dimusnahkan. Untuk kedua kalinya, Lusantini menyerang dengan pukulan di balik bukit menghancurlah gunung. Latandai cepat menyingkir. Gerakannya memang tidak terlalu cepat akibat kendala di bagian bawah perutnya. Sadar dan khawatir serangan lawan bisa mencelakainya, maka lelaki ini menangkis dengan melepaskan pukulan sakti selusin biang lala hitam. 12 larikan sinar hitam halus menggebu. Lusantini seperti gila melihat berkiblatnya 12 sinar hitam itu. 80 tahun silam, pukulan inilah yang telah membuat cacat putranya lah mata hati. Seperti hendak mengadu jiwa, dengan nekat Lusantini sambuti pukulan lawan dengan pukulan di balik bukit menghancurlah gunung. Kali ini dengan tangan kiri kanan sekaligus. Kesaktian Lusantini boleh hebat, namun dia kalah jauh pada tenaga dalam. Begitu dua pukulan sakti bentrokan, terdengarlah pekik perempuan ini. Tubuhnya terlempar ke udara setinggi 3 tombak, lalu jatuh di atas batu. Darah mengucur dari mulutnya. Dada pakaian merahnya robek dan hangus besar hingga auratnya tersingkap putih. Latandai sendiri terlempar 1 tombak. Punggungnya menghantam gundukan batu. Sekujur tubuhnya bergetar hebat. Dadanya berdenyut sakit dan tubuhnya bagian bawah seolah hendak tanggal. Terbungku-bungku, dia melangkah mendekati sosok Lusantini. Saat itu, dilihatnya salah satu kaki perempuan itu bergerak hingga pakaian tersibak di bagian paha. Nafas Latandai sesaat tertahan. Darahnya menyentak-nyentak. Apalagi ketika matanya membentur dada Lusantini yang tidak tertutup. Nafsunya langsung bergeledak. Mungkin ada baiknya dia tidak segera mati, kata Latandai menyeringai. Dia membungkuk di atas tubuh Lusantini agar yakin perempuan itu tidak membuat gerakan tiba-tiba yang dapat mencelakainya. Kedua tangan Lusantini dilipatnya ke belakang. Salah satu lengan Lusantini berdarah patah, tapi tidak ada jerit kesakitan keluar dari mulut perempuan ini. Karena keadaannya saat itu nyaris pingsan, Latandai menyeringai. Tangan bergerak menyingkapkan pakaian merah Lusantini. Saat lagi, maksud terkutuk akan kesampaian. Tiba-tiba, satu ringkikan keras menggelegar di kawasan berbatuan itu. Kalau tidak lekas menyingkir, pecahlah kepala Latandai. Gerak tendangan 2 kaki depan kuda raksasa berkaki 6. Rahang Latandai menggembung ketika melihat apa yang barusan hendak menghantam kepalanya. Hantu kaki batu jahanam! Teriak Latandai. Kau mencari mati mencampuri urusanku. Sebelum melompat turun dari kudanya, hantu kaki batu alias Lakasipo berkata pada Lu Kim Kim, bawa kuda ke balik batu tinggi di sebelah kiri. Tunggu di sana bersama 3 saudaraku sampai urusanku selesai. Untuk urusan keji seperti yang kau lakukan, siapa saja boleh ikut campur Latandai. Bara di kepala, mata dan tubuh sejalan nyap rupanya. Bagaimana caranya kau menipu para dewa dan para peri? Jahanam kau Lakasipo. Perempuan itu adalah istriku sendiri. Mengapa kau sebut aku melakukan kekejian? Dan beraninya kau menghina para dewa dan para peri? Latandai, raut wajah dan bentuk tubuhmu boleh berubah seperti sedia kala, tapi hati bejat dan otak jahat tetap mendekam di dalam dirimu. Sudah, jangan bicara banyak. Kalau kau memang mau mati, aku bisa mencari cara yang tercepat. Lalu Latandai pukulkan kedua tangannya ke depan. 2 lusin sinar hitam menggebu. Latandai lepaskan 2 pukulan selusin biang lala hitam. Lu Kim Kim, Wiro, naga kuning dan setan ngompol yang menyaksikan perkelahian itu dari balik batu besar tersentak kaget melihat kehebatan serangan yang dilancarkan Latandai. Sederetan batu-batu besar di depan sana hancur berkeping-keping dilanda pukulan sakti yang dilancarkan Latandai. Tapi Lakasipo sendiri sudah lenyap selagi Latandai berusaha mencari di mana lawannya berada. Tiba-tiba dari samping terdengar suara lantai berkemercikan disertai sambaran sebuah bola batu ke arah dadanya. Latandai cepat jatuhkan diri ke samping lalu berguling menjauh. Dari jarak 3 tombak kembali dia menggempur dengan pukulan 12 jalur sinar hitam. Walau bisa mengelak, namun lambat laun Lakasipo terdesak juga. Melihat hal ini, Wiro segera berkata pada Lu Kim Kim, kalau Lakasipo berkelahi dalam jarak terlalu renggang, dirinya bisa celaka. Lekas kau berteriak padanya, beri peringatan agar dia berkelahi dalam jarak dekat. Orang kondor seperti Latandai pasti tak bisa bergerak gesit dan cepat karena keberatan di selangkangannya. Bukannya mengikuti apa yang dikatakan pendekar Rosa II, anak perempuan bernama Lu Kim Kim itu malah bertanya, apa artinya kondor? Oh, ini ada saja yang ditanyakan. Kondor artinya barang si Latandai itu sebesar gentong. Hah? Gentong? Apa pula artinya gentong? Wiro garuk-garuk kepala. Naga kuning akhirnya berkata,
Sobatku Kim, sudah, jangan banyak tanya. Lekas kau beritahu saja Lakasipo. Kalau sampai terlambat, dia bisa celaka. Kita semua nanti juga ikutan celaka. Mendengar kata-kata naga kuning yang ada di telapak tangannya itu, Lu Kim segera berteriak, Bapak Lakasipo, hadapi lawanmu dalam jarak pendek. Dia ada kondornya ada gentongnya. Pasti tak bisa bergerak cepat kalau diserang dari dekat. Kalau dari jauh, kondornya bisa leluasa. Wiro tertawa bergerak sambil garu-garu kepala mendengar teriakan Lu Kim itu. Sedang setan ngompol terpingkal-pingkal dan terkencing-kencing. Naga kuning tertawa galak-galak. Walau tidak begitu jelas apa yang dimasukkan anak perempuan itu, namun Lakasipo bisa menangkap arti ucapan Lu Kim. Memang lawan akan mampu menghujaninya dengan pukulan sakti yang mengeluarkan 12 jalur sinar hitam maut itu. Maka Lakasipo pusatkan tenaga dalamnya ke kaki. Bola-bola iblis mengeluarkan suara menghentak menggetarkan tanah dan bebatuan di tempat itu. Begitu Lakasipo melangkah cepat mendekati lawan, tubuhnya melesat ke udara. Bola batu di kaki kanannya menyambar ke arah kepala lawan. Serangan ini bukan olah-olah hebatnya, karena seperti diketahui, di dalam dua kaki Lakasipo masih tersimpan ilmu kesaktian disebut kaki roh penghantar maut. Di samping itu, sesekali Lakasipo barengi pula serangan dua kakinya dengan pukulan sakti 5 kutub dari langit. 5 sinar hitam menderu ganas. Latandai yang tahu keganasan pukulan lawan tidak berani menyambut dan semakin terdesak. Dalam keadaan seperti itu, terpikir olehnya kalau dirinya kembali memiliki bara api, bara menyala dan akan lebih mudah baginya menghadapi lawan. Maka dalam hati lalu dia berdoa meminta, wahai para dewa, para peri dan semua roh, aku mohon kembalikan diriku menjadi hantu bara Kaliatus. Tapi tak terjadi apa yang dihadapkan. Latandai kembali memohon dengan mengeluarkan suara keras sampai ke langit. Tetap saja tidak terjadi apa-apa. Nenek hantu santet laknat, wahai di mana kau? Tolong aku nek. Kembalikan bara di kepala, dada dan perutku. Latandai ganti memohon pada si nenek sakti yang selama ini menguasai otak dan dirinya. Namun sia-sia belaka. Dalam keadaan terdesak, salah satu ujung rantai kaki Lakasipo sempat merobek pipi kirinya hingga terluka besar dan kucurkan darah. Latandai tambah was-was dan kecut ketika dilihatnya Lusantini siuman dari pingsannya, lalu terhuyung-huyung melangkah ke arahnya. Wahai kerabat yang aku kenal dengan nama Lakasipo, Lusantini berseru, Latandai adalah suami khianat musuh besarku. Serahkan dirinya padaku. Kerabat Lusantini, siapapun kau adanya, kau berada dalam keadaan terluka. Menyingkirlah, biar aku mewakilimu menyelesaikan urusan dengan manusia keji ini. Sayang, aku tidak mau diwakili wahai kerabat. Jika kau tak mau mengalah, berarti terpaksa kita menyerangnya sama-sama, ujar Lusantini pula. Walau tangan kanannya patah dan sakitnya bukan main, namun amarah dan dendam kesumat yang membakar dirinya membuat Lusantini tak pedulikan semua cedera yang dialaminya. Kalau Lakasipo menyerang dari arah depan, maka perempuan ini menyerbu dari samping kirinya. Tanpa ampun berulang kali, Lusantini melepaskan pukulan di balik bukit menghangurlah gunung. Digempur dahsyat dari dua jurusan, membuat Latandai terdesat hebat dan leleh nyalinya. Lebih-lebih, ketika satu jotosan Lusantini menghancurkan sambungan tulang siku kirinya, hingga lengan kiri itu mulai dari siku ke bawah menjadi buntung. Kini nyali Latandai benar-benar putus. Sambil melepas solusin biangala hitam 2 kali berturut-turut untuk melindungi dirinya, dia melompat ke atas batu besar lalu melayang turun ke bawah dan tahu-tahu secara tak terduga telah menyambar sosok Lu Kim yang ada di balik batu. Anak perempuan ini terpekik saking kaget, takut dan kesakitan karena Latandai mencekal rambut lalu menyeret Lu Kim ke arah walet raksasa tunggangannya. Wiro dan naga kuning yang masih ada dalam genggaman anak perempuan itu tak kalah takutnya. Setan ngompol jangan dibilang lagi. Begitu Latandai melayang turun menjambak rambut Lu Kim, kakek satu ini terbeser-beser. Lusantini dan Lakasipo melompat ke hadapan Latandai. Orang ini ganda tertawa. Kau ingin membunuhku? Silakan, jangan kira aku tidak tega membunuh anak perempuan ini. Lusantini menyumpah dalam hati. Lakasipo menggeram keras. Kemana kau pergi? Sekalipun kau ujung lagi takkan ku kejar, teriak Lakasipo. Silakan kejar kalau kau mampu, ejek Latandai. Lalu dia melompat ke atas punggung walet terbang. Lu Kim yang masih terus dicekalnya diletakkannya di belakang kudut walet. Selamat tinggal para kerabat. Selamat tinggal Lakasipo Malang. Selamat tinggal Lusantini Jalang. Lusantini saking marahnya hendak lepaskan satu pukulan tangan kosong jarak jauh dengan tenaga dalam penuh. Tapi Lakasipo cepat pegang tangan perempuan itu. Jangan, kalau pukulan meleset, anak perempuan itu bisa celaka. Lagi pula, dalam genggamannya ada 3 orang saudaraku.
Walau tidak mengerti apa atau siapa yang dimaksud Lakasipo dengan 3 orang saudaranya itu, namun Losantini urungkan niatnya untuk menghantam. Sementara itu, walet tunggangannya semakin tinggi naik ke udara. Suara gelak tawa Latandai masih terdengar di atas sana. Dalam genggaman Lukim Kim yang gemetaran ketakutan, Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol merasa sudah terbang nyawa masing-masing. Celaka, celaka kita semua, celaka, celaka sahabatku Lukim Kim, ujar Naga Kuning. Tiba-tiba dari langit sebelah timur ada satu sinar biru terang sekali. Makin lama makin besar dan bergerak ke bawah ke arah walet terbang. Sesaat kemudian cahaya biru itu berubah menjadi sosok perempuan yang bergoyang-goyang seperti asap. Bersamaan dengan itu, bau harum semerbak memenuhi udara. Seru Wiro dan Losantini. Begitu dia melihat lebih jelas dan mengenali siapa adanya sosok biru di atas sana, kedua orang ini segera jatuhkan diri dan berlutut. Sampai saat itu, Lakasipo secara tidak sadar masih memegang tangan kiri Losantini yang tadi hendak memukul. Losantini sendiri tidak pula berusaha untuk melepaskan tangannya dari genggaman orang. Latandai yang ada di atas walet terbang jadi berubah kecut tampangnya ketika melihat siapa yang muncul dari langit di atasnya. Dia berusaha mempertenang diri karena sampai saat itu masih menguasai Lukim Kim yang terus dijambaknya. Kalau peri itu berbuat macam-macam, kupecahkan kepala anak ini, kata Latandai dalam hati. Wahai Latandai manusia culas, peri bunda berseru. Mahkota di kepalanya mengeluarkan sinar berkilauan. Pakaiannya yang berupa gulungan selendang biru panjang belambai-lambai. istrimu memohon pengampunan secara ikhlas. Ternyata petunjukku dan kemuan balik istrimu kau salah gunakan. Kau pakai untuk menipu. Hukuman tak bisa lepas darimu, Latandai. Peri Agung, jika kau berani mencelakai diriku, anak perempuan ini akan kulempar ke bawah sana, biar kepalanya mendarat hancur di atas bebatuan. Latandai mengancam. Peri Agung tersenyum. Kau ingin membunuh anak itu? Jatuhkanlah sekarang juga. Aku peri bunda tidak termakan ucap ancaman. Peri jahanam, kutuk Latandai. Nekat sudah orang ini. Jambakannya di rambut Lukim Kim diperkencang. Lalu dengan satu betokan keras, anak itu dilemparkan ke bawah. Lukim Kim menjerit keras. Tangannya yang menggenggam Wiro, Naga Kuning dan Setan Gompor terbuka. Tak ampun lagi ketika orang ini melayang jatuh sama-sama memekik. Di bawah sana, Losantini dan Lakasipo tak kalah kagetnya dan keluarkan seruan tertahan. Hanya beberapa saat lagi, tubuh Lukim Kim akan jatuh di atas bebatuan, disusul oleh tubuh Wiro dan kawan-kawannya. Tiba-tiba, ujung pakaian biru peri bunda melesat bergulung-gulung ke bawah, menyambar tubuh Lukim Kim sehingga anak ini merasa seperti di ayunan. Waktu pakaian menggulung tubuh anak perempuan itu, 3 sosok tubuh Wiro dan kawan-kawannya ikut tergulung. Hah, apa yang terjadi? Teriak Setan Ngompol yang sudah basah kuyup aurat sebelah bawahnya. Kita melayang dalam gulungan pakaian makhluk aneh di atas sana, ujar Wiro. Walah, aku tahu kita berada di mana. Kita memang tergulung, tapi aku berada di atas dada Lukim Kim. Maut mengintai, tapi rezeki besar yang kudapati. Itu suaranya Naga Kuning. Tubuh Lukim Kim mendarat di atas sebuah batu besar. Begitu juga Wiro, Naga Kuning, Setan Ngompol yang ada di atas dada perempuan itu. Lukim Kim cepat memegang 3 sahabat kecilnya, lalu berlutut sambil dongakkan kepala ke atas dan berkata, Peri Bunda, Peri Agung, saya Lukim Kim mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Anak baik, anak berbudi, aku mengucapkan terima kasih kembali. Jaga baik-baik 3 temanmu, menyahuti Peri Agung sambil tersenyum. Makhluk bernama Peri Agung itu ternyata memang cantik, bisik Setan Ngompol ke telinga Wiro, lalu senyum-senyum sendiri sambil memandang ke atas. Sementara itu, Losantini dan Lakasipo segera mendatangi Lukim Kim. Di atas sana, di punggung walet, Latandai jadi bingung sendiri dalam kecutnya. Tiba-tiba digebraknya tubuh binatang itu. Namun sebelum binatang itu melayang terbang menjauhi peri bunda, tahu-tahu sang peri sudah berada di hadapannya. Telapak tangan kirinya diacungkan ke depan kepala walet hingga binatang itu seolah-olah kaku tak bisa bergerak barang sedikit pun. Latandai, aku terpaksa menjatuhkan hukuman atas dirimu sekali lagi. Kau akan menjadi makhluk bernama hantu bara Kaliatus kembali. Namun kau tidak memiliki kesaktian apa-apa. 200 bara api akan kususupkan ke dalam perutmu. Seumur-umur kau akan hidup dengan sekujur tubuh seperti dipanggang. Peri bunda angkat tangan kanannya, lalu 2 jari mencetik. 200 sinar merah sebesar ujung ibu jari kaki, entah dari mana datangnya, melesat masuk ke dalam perut Latandai. Dari luar perut itu kelihatan memancarkan sinar terang bara api. Latandai menjadi keras tiada hentinya. Peri bunda tarik tangan kirinya. Walet yang tadi mengapung kaku tak bergerak kini kepakan sayap lalu terbang menuju ke barat. Di atas punggungnya Latandai terbaring menelungkup kelojotan dan terus berteriak-teriak. Bersamaan dengan itu sosok peri bunda melesat ke atas lalu lenyap seolah menembus langit.
Lu Kim Kim, kau tidak apa-apa? Tanya Lakasipo sambil membantu anak perempuan itu berdiri. Si anak yang masih dicekam ketakutan yang hanya menjawab dengan gelengan kepala, lalu tangan kirinya diulurkan. Wahai tiga saudaraku, syukur kalian juga selamat. Aku tadi sudah sangat khawatir. Agar tidak kena celaka lagi. Biar kalian kumasukkan ke dalam kocek. Kami lebih suka dipegang Lu Kim Kim saja, kata naga kuning dengan cepat-cepat sambil senyum-senyum. Makhluk-makhluk aneh, manusia atau apa itu? Bagaimana kau mengatakan mereka adalah saudara-saudaramu, wahai Lakasipo? Tanya Lu Santini. Panjang ceritanya. Kalau kau sukakan kuceritakan dalam perjalanan. Tempat tinggalku di daerah ini, kata Lu Santini pula. Air muka Lakasipo jadi kemerah-merahan. Maksudku, aku menduga, apa gunanya kau memencilkan diri terus-menerus di tempat sunyi ini? Lebih baik kembali ke negeri Latana Silam bersama kami. Berat bagiku untuk kembali ke sana, wahai Lakasipo. Hidup kini sudah terlanjur bergeliman derita. Aku lebih suka pergi ke tempat yang lain. Mungkin juga aku akan mencari putraku yang hilang. Jika kau suka, aku mau membantu mencari putramu itu. Namun itu bukan pekerjaan mudah, karena kabarnya dia telah masuk ke dunia para saudara-saudaraku ini. Tapi tidak ada salahnya berusaha. Asalkan sebelum melakukan pencarian, kita ke Latana Silam dulu untuk sama-sama mengantarkan anak perempuan ini. Lagi pula tanganmu yang patah perlu dirawat. Lu Santini terdiam sejenak. Sepertinya dia tengah menimbang-nimbang. Sesekali dia melirik pada Lakasipo. Di atas tangan Lu Kim Kim, naga kuning berbisik. Kurasa perempuan itu naksir sama Lakasipo, tapi mungkin merasa bingung. Bagaimana ya rasanya kalau punya kekasih yang dua kakinya dibungkus batu seperti bola? Salah-salah lagi. Asik berjumpu, kaki sang kekasih bisa ketiban gundukan batu itu, menyahut Wiro. Ketika orang itu tertawa terpigal-pigal. Bersama dengan itu, Lakasipo sendiri secara tak sengaja memperhatikan kedua kakinya. Dalam hati, lelaki ini membatin, mungkin keadaan dua kakiku ini yang membuat Santini tidak mau melakukan perjalanan bersama-sama. Menyadari keadaan dirinya, Lakasipo lalu menaikkan Lu Kim Kim ke atas punggung kuda kaki 6. Ketika Lakasipo sudah berada di punggung binatang raksasa itu, Lu Santini masih tegak termanggung. Selamat tinggal wahai Lu Santini. Aku tidak memaksa kau ikut bersama kami. Kemanapun kau pergi, berlakulah hati-hati. Lu Santini anggukkan kepala mendengar ucapan Lakasipo. Ketika kuda kaki 6 itu mulai melangkah, perempuan ini bertanya, apa masih cukup tempat bagiku di punggung kuda itu? Lakasipo tertawa lebar. Dia melompat turun, lalu menolong Lu Santini naik ke atas kuda, lalu melompat naik dan duduk di belakang Lu Santini. Wah, kalau begini agar dua orang itu senang, lebih baik kita mencari jalan jauh berputar. Biar lama-lama. Hihihihi. Naga kuning tertawa cekikikan. Sebenarnya bukan cuma Lakasipo dan Lu Santini yang ingin dan merasa senang. Kau juga kan? Kata Wiro pula. Jangan bicara keras-keras, nanti Lakasipo mendengar. Kita bertiga nanti masuk ke dalam kocek bau pesing itu. Naga kuning tertawa geli. Bagaimana rasanya tadi menempel di dada anak perempuan itu waktu jatuh dari atas walet? Setan ngompol bertanya. Kakek kendeng, ujar naga kuning pura-pura marah, lalu menyambung ucapannya. Kalau ada kesempatan lagi, aku mau saja. Hihihihi. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.